Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi e-bisnis yaitu chapter 6 ya, tentang the internet, law, privacy, trust, and security ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita itu akan membahas mengenai internet ya. Karena e-bisnis itu kan nggak lepas dari yang namanya internet. Kita udah bahas berkali-kali di pertemuan sebelum-sebelumnya tentang bagaimana internet itu bisa mempengaruhi bisnis dalam menerapkan e-bisnis dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang law ya, hukumnya, kemudian privasinya, kepercayaan dan juga keamanan yang bisa disediakan oleh perusahaan dalam mengaplikasikan e-bisnis sehingga konsumen itu merasa aman, nyaman ketika berbelanja atau bertransaksi dengan kita sebagai perusahaan gitu. Nah, yang pertama adalah the law ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang kontrak. Nah, di pasar tradisional ya, kontrak bisnis itu mulai berlaku pada saat penjualan suatu barang atau layanan yang telah disepakati oleh pembeli dan juga penjual. Jadi kalau misalnya kontrak atau mungkin ini ya perjanjian gitu, kalau memang tidak disepakati satu sama lain, berarti kan transaksinya nggak jadi. Nah, jadi kontrak itu kan memberikan keamanan hukum bagi pembeli dan penjual jika salah satu pihak itu gagal memenuhi kewajiban yang terkait dengan kontrak yang telah disepakati. Jadi kalau misalnya memang kontraknya sudah disepakati, maka transaksi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kontrak itu salah satunya tidak disepakati atau mungkin tidak setuju, berarti kan transaksi itu tidak jadi di tidak jadi dilakukan gitu. Nah, tetapi kalau dalam transaksi e-bisnis posisi hukumnya seringkali ambigu ya, karena tidak ada persyaratan secara hukum bahwa harga yang ditampilkan itu harus selalu up to date. Kadang-kadang kita posting suatu produk gitu ya, sudah 6 bulan yang lalu, tetapi kita tidak update tentang harganya, tentang informasi produk atau layanannya dan seterusnya, sehingga ada miss. Ketika ada yang beli ternyata harganya naik, ternyata kualitas barangnya berbeda, ternyata bahan yang kita berikan saat ini itu berbeda dari yang dulu ketika kita memposting foto produk tersebut. Jadi karena tidak ada hukum yang mengatur seperti itu, maka agak ini ya ambigu gitu ya, sehingga nanti konsumennya merasa kok informasinya nggak valid dan seterusnya. Walaupun sekarang ini ada yang namanya undang-undang ya tentang perlindungan konsumen, terus kemudian undang-undang tentang UU ITE dan seterusnya yang mengatur perdagangan secara elektronik. Kemudian ada HKI ya, hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kemudian HKI juga digunakan untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kemudian objek yang diatur dalam HKI itu adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Jadi kalau kita menciptakan sebuah inovasi gitu ya, kita bisa daftarkan HKI-nya sehingga produk atau layanan yang kita ciptakan itu memang milik kita. Nah, HKI sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah hak cipta. Nah, hak cipta itu apa? Hak cipta. Nah, jadi hak cipta itu satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ada ilmu pengetahuan, ada seni, ada sastra, ya, atau mungkin program-program komputer, aplikasi-aplikasi. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Kemudian ada juga hak kekayaan industri, ya, atau industrial property rights ya, yang mana mencakup yang pertama ada paten ya.
Paten itu semacam apa ya? Karya di bidang teknologi ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk atau mungkin dipatenkan ya, kita bisa patenkan sehingga tidak ada yang mengaku-ngaku, gitu kan. Kemudian ada yang namanya desain industri ya, suatu kreasi ya tentang bentuk ya, konfigurasi, tentang komposisi garis atau warna ya, atau mungkin gabungan-gabungan 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya, yang dapat dipakai sebagai suatu produk, barang, atau mungkin komoditas industri, ya, atau mungkin kerajinan tangan gitu. Kemudian ada merek. Ya, kalau merek kita sudah tahu sendiri ya, mungkin semacam tanda seperti logo, terus gambar, nama, kata, huruf, dan seterusnya. Yang mana kalau kita punya sebuah merek, itu kita daftarkan, tidak ada lagi yang meniru merek kita. Kalau misalnya ada, kita bisa gugat misalnya. Kemudian ada yang namanya penanggulangan praktek persaingan curang. Jadi ini tujuannya adalah agar sesama industri atau sesama perusahaan itu tidak ada kecurangan dalam hal persaingan. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu ya, biasanya disingkat DTLST. Ya, jadi ini semacam apa ya? Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Ya, jadi misalnya adalah motherboard di dalam komputer. Nah, itu contoh dari DTLST. Jadi kita bisa daftarkan. Kemudian ada rahasia dagang ya. Rahasia dagang itu ya terkait dengan informasi yang tidak bisa diketahui oleh umum ya. Mungkin bisa di bidang teknologi atau mungkin di bidang bisnis ya, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan harus dijaga kerahasiaannya. Itu macam-macam HKI. Nah, kemudian kita ke isu selanjutnya yaitu tentang privacy. Jadi hak individu untuk mengontrol informasi yang dimiliki pihak ketiga atau yang mungkin istilahnya adalah yang menyediakan situs website atau aplikasinya misalnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi informasi kan telah menyebabkan meningkatnya minat dalam masalah privasi. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa 2/3 pengguna internet itu memiliki kekhawatiran mengenai kerahasiaan ya. Kalau kita daftar akun kita misalnya ya, kita kan memberikan data-data privasi kita ya, tanggal lahir, kemudian nama lengkap, terus kemudian kadang-kadang juga kita cantumkan nomor KTP ya, paspor dan seterusnya. Sehingga kita butuh yang namanya privasi atau konsumen itu harus gitu ya, memiliki privasi, keamanan, data-data kita semuanya harus aman sehingga kita nanti kalau transaksi itu tidak ada penipuan dan seterusnya gitu. Maka perusahaan itu harus memastikan bahwa privasi konsumen itu terjaga dengan baik. Nah, ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam hal privasi. Yang pertama, perusahaan itu dapat berpartisipasi dalam inisiatif yang dirancang untuk menetapkan standar dan memformalkan kode etik. Jadi, kode-kode etik itu harus dipatuhi betul oleh organisasi yang menerapkan e-bisnis di dalam bisnis mereka gitu. Kemudian keanggotaan organisasi yang mengawasi standar dan kode etik itu menerima segel jaminan yang memberitahu pelanggan tentang keandalan organisasi dalam memenuhi kewajibannya terkait privasi. Jadi dipastikan bahwa semua data yang diberikan oleh konsumen ke kita itu adalah datanya data yang aman, tidak ada kebocoran data, tidak ada kerugian konsumen yang disebabkan oleh terjadinya ini ya, apa namanya, data-data yang sudah tersebar gitu. Jadi pastikan bahwa konsumen itu punya privacy ya. Nah, Federal Trade Commission ya di AS atau Amerika Serikat itu memiliki pedoman dalam memberikan keamanan data untuk e-bisnis. Nah,
Yang pertama, memberitahu pengguna saat data sedang dikumpulkan. Jadi biasanya kalau kita mendaftarkan akun kita di website atau mungkin di aplikasi tertentu gitu kan, biasanya kita diberitahu bahwasanya kita perlu memberikan data-data tersebut dan kita sadar kita memberikan data itu secara sadar tanpa adanya paksaan. Kemudian memberi pengguna kesempatan untuk memilih tidak ikut memberikan informasi tentang diri mereka sendiri. Kadang-kadang ada pilihan apakah data kita itu memang mau kita berikan informasinya atau tidak. Jadi kita diberikan sebuah pilihan. Kemudian berikan pengguna akses ke informasi mereka sehingga mereka dapat memperbaikinya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada data yang mau diupdate, itu kita bisa update data tersebut. Ya, misalnya ada salah tanggal lahir atau mungkin ada salah nomor KTP dan seterusnya, kita bisa edit di situ. Sehingga kita tahu bahwa informasi apa saja sih yang kita berikan ke perusahaan tersebut misalnya. Kemudian menyediakan keamanan yang memadai untuk database pelanggan. Jadi ini harus benar-benar dipastikan bahwa konsumen itu tahu bahwa data yang mereka berikan ke kita itu adalah aman. Tidak ada penyalahgunaan data sehingga merugikan konsumen. Kemudian menyediakan akses ke kontak pelanggan secara langsung. Nah, itu kita bisa terapkan jika kita mau membangun sebuah bisnis yang nantinya kita mengadopsi teknologi sebagai pemasarannya, operasionalnya, dan seterusnya. Nah, isu selanjutnya mengenai trust atau kepercayaan. Ya. Jadi ada 4 faktor kepercayaan penting yang harus dipertimbangkan oleh e-bisnis dan konsumen ketika membentuk suatu hubungan online atau transaksi gitu ya. Yang pertama ada kualitas informasi, terus kemudian ada keaslian informasi, keaslian bisnis atau konsumen ya. Jadi tentang produknya, tentang layanannya itu memang asli. Kemudian integritas bisnis atau konsumen. Nah, karena sebagian besar barang yang dibeli secara online itu tidak dapat ditangani secara fisik, konsumen itu memerlukan jaminan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kualitas yang diiklankan di situs web. Biasanya kalau kita belanja online, itu kita biasanya diminta untuk membuat video unboxing ya. Jadi kalau misalnya ada barang yang cacat misalnya, atau mungkin ada barang yang kurang lengkap, nah itu kita bisa klaimkan ke penjualnya, sehingga tidak ribet nantinya kalau kita mau klaim. Nah, mungkin solusi-solusi seperti itu bisa ini ya, menjembatani antara konsumen dan juga penjualnya terkait dengan kepercayaan produknya, apakah produk ini nantinya sampai dengan selamat atau mungkin barangnya itu lengkap dan seterusnya. Nah, yang terakhir, isu yang terakhir itu adalah security atau keamanan. Nah, keamanan adalah salah satu isu terpenting yang mempengaruhi e-bisnis ya. Karena transaksinya online, pastikan bahwa transaksi tersebut adalah aman. Nah, transaksi yang aman itu bernilai tinggi bagi pelanggan. Jadi kalau transaksinya aman, privasinya juga aman, konsumen pasti senang gitu ya transaksi dengan kita. Maka dipastikan harus kita memberikan keamanan dan juga kenyamanan terhadap konsumen saat bertransaksi di e-bisnis. Nah, keamanan juga mendukung kepercayaan dalam e-bisnis dan juga e-commerce, dan juga membantu e-bisnis untuk mencapai pertumbuhan. Ibaratnya kalau kita memang teguh ya, kita menciptakan security yang bagus gitu ya, data-datanya juga aman, maka nantinya kita bisa mencapai yang namanya keunggulan kompetitif ya, mencapai yang namanya pertumbuhan yang tinggi di bisnis kita karena kita menciptakan kepercayaan terhadap konsumen, terus kemudian keamanannya dan seterusnya. Nah, ada beberapa metode pengaman transaksi secara online ya. Ini IT ya, ada enkripsi, ada secure electronic transaction dan juga public key infrastruktur. Jadi pastikan ada 3 ini untuk mendukung keamanan di e-bisnis yang kita jalani. Nah, ini ada beberapa aktivitas penipuan di internet ya. Dipastikan bahwasanya penipuan atau mungkin peretasan ya, ada spam, ada fraud, ada kesalahpahaman identitas. Ini tidak kita
temui ya di dalam transaksi antara perusahaan dan juga konsumen kita, sehingga mereka bisa berbelanja dengan aman dan nyaman. Di gambar ini juga disebutkan ada beberapa aktivitas penipuan di internet ya. Ada auction ya atau lelang. Jadi misalnya pembeli itu membayar barang yang salah atau mungkin cacat ya, atau mungkin malah tidak dikirim misalnya. Kemudian misalnya ada akses internet ya, offers of free internet access. Jadi biasanya kita ditawari akses internet gratis, tapi ternyata ada biayanya misalnya. Terus kemudian ada credit card fraud. Jadi misalnya kita diminta kartu kreditnya ya. Terus ada personal website, ada modem scam ya, penipuan modem gitu ya. Atau mungkin situs pribadinya ini kita ditawari akses situs web gratis tapi ternyata nanti ada tagihannya. Terus ada home business, pay a fee but earn nothing. Jadi disuruh bayar tapi kita tidak diberikan apapun misalnya. Kemudian ada travel bargain dan juga ada investment. Jadi ini situs yang menyediakan atau menjaminkan peningkatan pengembalian investasi, tapi ternyata enggak dan seterusnya. Jadi itu ada beberapa aktivitas penipuan di internet yang mana kita harus pastikan kalau kita membangun sebuah e-bisnis itu semua aktivitas-aktivitas ini itu tidak terjadi terhadap konsumen-konsumen kita sehingga kita memberikan rasa aman, rasa kepercayaan terhadap konsumen kita dalam transaksi secara online. Itu terkait dengan internet. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di grup kita atau mungkin bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.